Yang membatalkan puasa ada 9. Ada fikih praktis itu di depan, mungkin ada yang jaga. Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kalau Anda tergolong orang yang 9, nggak wajib puasa. Nanti ada setelah ini 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mudah dihafal, nanti langsung cara yang menghafal pun sudah saya tata. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita rinci satu demi satu. Memasukkan sesuatu. Nanti ibu kesini semua, ibu jangan kedip. Tidak usah noleh juga kesini. Ini kedip sedikit, tidak paham nanti. Baik, jangan kedip, ibu. Tidak usah tanya sebelahnya, tanya saya nanti. Kalau ibu tanya sebelahnya, tambah nggak ngerti. Percaya. Ibu tidak usah tanya sebelahnya, ibu tanya ke sini. Masih ada yang bercerita di mana? Ya. Di sana tuh ada yang cerita. Ini fikih praktis, ibu jangan kelewatan sedikit pun. Nah, yang maksud membatalkan masukkan lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Ini saya rinci. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Makanya jangan kedip dulu, nanti salah ya. Nelennya. Maka selagi Anda tidak nelen, maka tidak batalkan puasa. Misalnya di satu pagi Anda melihat es krimnya anak-anak kok lebih. Lah, ini sayang. Es krimnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut. Batal enggak? Enggak batal, asalkan jangan ditelan. Jangan ditelan. Awas, jangan. Enggak ada yang berbeda, tanya ulama manapun sama, enggak ada. Enggak batal, asalkan jangan di permen masukkan, permen. Batal enggak? Enggak batal, asalkan jangan ditelan. Sudah selesai. Sebab yang membatalkan nelennya. Tapi makruh, iseng banget ya, tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan. Tapi kita harus paham yang membatalkan nelen. Makanya kenapa Buya ngomong jangan kedip. Kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah, habis itu pulang, oh yang membatalkan nelennya saja ya. Iya, bener kan? Paham? Jelas. Pulang ke rumah, ditanya sama anaknya, mama nelen ludah gimana ma? Saya tadi ngobrol. Makanya jangan ngobrol kalau ngaji, nggak usah tanya ke tetangganya. Ayo nelen ludah gimana? Kayaknya batal. Kok kayaknya, ini bagaimana sih? Harus jelas nelen ludah. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ada 3. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan 3. Yang pertama, ludahmu sendiri. Sudah tidak usah bingung kalau belajar dengan kami, ibu matanya ke sini aja. Ibu gak usah bingung nanti. Ibu paham sendiri. Tidak usah bingung. Tidak usah. Saya pikir yang paling mudah itu ibu paham gampangnya. Yang pertama, ludah ditelan itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri. Ludahnya orang lain batal. Ya, masa ludahnya orang ini. Ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung dijit. Itu jorok banget itu. Anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga. Ya mungkin sekali seorang suami kalau ciuman kan nggak batal puasa. Tapi kalau tertukar lidah suami sama istri, Pak, ya gitu loh contohnya yang indah. Contoh kok jorok banget. Rumah tangga model apa itu? Jadi kan tertukar ludah batal tidak? Batal karena bukan ludahnya sendiri. Jadi kalau ludah orang lain batal. Yang kedua, ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya. Tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas, sampai dapat setengah gelas, masya Allah, taruh di kulkas dingin. Setelah itu ibu minum di siang hari, batal enggak? Batal karena sudah keluar dari mulut. Kalau sampai tidak paham omongan yang begini, masuk SLB, dibuat yang gampang begini. Maka jangan olah-olah, sudah saya bikin yang paling gampang. Yang ketiga, ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya,
belum campur sama permen, belum campur sama kopi, belum campur sama es krim. Jelas baik, kalau saya punya ludah begini saya telan, tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya, ludah belum bercampur dengan sesuatu, dan ludah saya sendiri. Selesai? Baik, sudah jelas yang pertama, nggak usah bingung. Berarti kalau ditanya anaknya, ludah batal enggak Mi? Jelas tidak, asalkan begini. Sebab ada orang ditanya, Ustadz, nelan ludah batal enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini fikih apa itu? Nelan enggak salah itu? Kayaknya enggak. Enggak ada, harus tidak. Begitu, selesai. Kemudian setelah itu masukkan lubang hidung. Nah, masukkan lubang hidung. Memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa. Langsung ada yang stres. Pengajian paling tidak enak. Kenapa Ibu? Saya punya hobi aduh, ini gimana ini? Nah, makanya kalau ngaji lanjutin, jangan ngobrol, jangan main HP. Ngaji main HP ketinggalan dengan ngobrol sama Tuhan. Nah, yang dimaksud membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air, kita akan merasakan panasnya gerak. Bagian atas ya, nak? Kalau kita masukkan air, panas ya, bagian atas. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas, sampai bagian atas yang panas, itulah maka batal puasa kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semuanya, kabar gembira bagi yang suka hobi, bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Selesai. Cuman jangan di depan umum, malulah. Ya, ditutuplah. Selesai. Paham atau belum? Saya sambung bab wudhu dulu. Wudhu berkumur batal enggak? Ibu kumur, ya Allah, ibu ini baru saatnya belum pindah. Ibu kalau berkumur batal enggak? Asalkan airnya jangan di gitu aja kok pusing nih, ngapain sih ngajinya bagaimana ini? Saya belum pergi. Kumur sunnah bahkan, bukan. Jadi ibu kalau bulan Ramadan tetap kumur ya, hukumnya sunnah. Coba batal enggak? Berarti omongan saya salah enggak tadi? Masuk ke satu ke lubang mulut tidak batal asalkan jangan di selesai. Baru gamblang. Ada ibu yang bengong kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal? Makanya ngaji yang benar sekarang. Wong kumur sunnah kok. Baik kalau kumur biarpun berpuasa. Kemudian saya kasih ilmu lagi. Kalau Anda lagi berkumur di bulan Ramadan, kemudian sudah Anda buang airnya, maka Anda jangan ragu lagi. Biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan. Asalkan waktu Anda membuang air kumur tadi, Anda buang 100%. Nggak ada yang ditahan sedikit pun. Kalau ada ditahan batal. Tapi dibuang, sisa dingin itu nggak ada masalah. Pasti ada sisa dingin karena apa? Air. Selesai ya? Sama di dalam berwudu istinsak. Memasukkan air ke dalam hidung, ya sekedarnya, jangan sampai ke derajat tempat yang panah. Itu adalah tidak membatalkan. Hukumnya tetap sunnah. Baik. Kalau masukkan untuk kumur sunnah, tapi masukkan es krim makruh. Tapi sama-sama tidak batal buah. Masukkan es krim makruh. Asalkan jangan ditelan tidak batal. Masukkan kumur air wudhu sunnah. Baik. Apa perbedaannya dua-duanya? Kesamaannya sama-sama tidak batal. Perbedaannya kalau kecelakaan. Jadi begini ibu, kalau ibu lagi berkumur wudhu, tak taunya ada petir jeder begitu kok ketelen, itu rezeki, nggak batal. Karena apa? Ibu menjalankan perintah lalu ketelen. Diperintahkan, sunnah itu kan diperintahkan, paham ya? Tapi masukkan es krim diperintahkan enggak? Nah, berbeda kalau ibu lagi main-main nerapkan ilmu, kata Buya enggak batal masukkan es krim. Baru masukkan es krim, nginjak kucing digigit, ketelen, batal. Main-main, ngapain es krim masukin mulut? Jelas ya? Baik, ini yang pertama, masukkan mulut, lubang hidung, selesai. Masukkan suatu ke lubang telinga. Lubang telinga bagian mana sih? Lubang telinga itu bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini.
Tapi kalau masih kelingking begini, ini luar. Kalau Anda begini kan gatal, Anda korek dengan jemari kelingking, tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam, batal. Selesai? Ini dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Baik, selesai. Lubang depan, lubang belakang. Mohon maaf, ini majelis mulia, agar tidak dirubah menjadi majelis guyonan. Kami himbau kepada para asatid sekalipun, kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus waspada. Sebab kalau majelis dijadikan majelis guyonan, akan dicabut berkahnya majelis. Memasukkan suatu ke lubang depan, misalnya seorang laki-laki, mohon maaf, lubang kemaluannya ditetesin air, batal. Atau seorang ibu pakai obat, dimasukkan obat ke dalamnya, obat anti keputihan segala macam, batal. Atau mohon maaf nih, seorang wanita di saat hendak mensucikan diri dari bekas buang air kecil, maka wahai para wanita, hendaknya cukup digosok dengan perut jemari ini. Kalau digosok dengan perut jemari ini sekuat apapun, maka ini masih bagian luar dan tidak batal. Tapi kalau mohon maaf, kalau jemari yang dibelokkan begini masuk ke wilayah dalam, batal puasanya. Maka Allah sudah maha tahu cara memsucikan, cukup dengan perut jemari. Tidak usah kena ragu-ragu. Ini biasanya santri yang setengah ngajinya itu ragu-ragu, kena was-was, pengen dimasukkan ke dalam, batal puasanya dan bikin penyakit kotor. Cukup dengan perut jemari, sekuat apapun ini bagian luar. Asalkan dengan perut jemari, dibersihkan dengan perut jemari, itu bagian luar, tidak batal puasanya. Jangan sampai gara-gara dengar omongan saya nanti pada nggak bersih diri dari buang air kecil, kacau nanti. Bersihkan dengan perut jemari, selesai. Kemudian untuk lubang belakang sama, bersihkan dengan perut jemari. Kalau ada dibelokkan begini, batal, dimasukkan dengan perut, dengan jemarinya. Selesai, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja nggak batal. Hamil muda muntah, naik kendaraan mabuk muntah, tiba-tiba masak sesuatu bau muntah, nggak apa-apa, nggak batal. Yang membatalkan muntah dengan sengaja, digorok perutnya, muntah. Atau mencari bau yang paling nggak enak biar keluar, biar muntah. Kalau dengan sengaja tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Dengan catatan, ini catatan ini umum, secara umum, asalkan habis muntah yang tidak sengaja tadi, jangan nelen ludah sebelum berkumur. Kalau nelen ludah habis muntah, ludahnya ditelan, batal puasanya. Kenapa begitu? Ini pemahamannya kembali yang pertama tadi. Muntahan dari dalam perut kita itu najis lewat tenggorokan ke mulut. Berarti mulut kita kenapa? Kena najis. Najis itu cara mensucikannya dengan air, bukan dengan